Pemirsa, banjir setengah meter yang sempat merendam pemukiman warga Rawabuaya Cengkareng, Jakarta Barat, Senin siang mulai surut. Warga juga sudah mulai membersihkan rumah mereka. Meski banjir masih menggenang, sejumlah warga tetap memilih untuk membersihkan rumah dari banjir dan lumpur. Banjir kerap merendam Rawabuaya karena pemukiman mereka berada di dataran rendah. Selain itu, buruknya drainase juga menjadi penyebab banjir. Sebelumnya, banjir sempat merendam wilayah ini dengan ketinggian setengah meter. Cuaca ekstrim yang melanda ibu kota sepanjang hari kemarin masih menyisakan banjir di pemukiman warga di kawasan Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan. Warga berangsur membersihkan kotoran lumpur serta sampah yang terbawa banjir setinggi 80 cm yang sempat merendam pemukiman mereka. Sejumlah warga berjibaku membersihkan lumpur serta sampah yang terbawa serta banjir dan merendam permukiman di wilayah Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan. Intensitas hujan yang tinggi sepanjang hari Minggu membuat beberapa wilayah di Jakarta terendam banjir, termasuk kawasan Rawajati. Selain cuaca ekstrim, buruknya sistem drainase di permukiman ditambah lokasi yang berada di dataran rendah membuat kawasan ini menjadi langganan banjir di setiap musim penghujan tiba. Meter. Sejauh ini ada yang diungsikan nggak sih, Bu? Kalau saya sih di rumah ya, sih naik ke atas, ke atas. Sebelumnya, banjir setinggi 50 hingga 80 cm merendam permukiman warga Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin pagi. Banjir di wilayah permukiman ini terjadi akibat cuaca ekstrim yang melanda ibu kota sepanjang hari Minggu. Warga berharap pemerintah efektif turun tangan menangani agar persoalan banjir tidak lagi menjadi persoalan tahunan yang harus dihadapi warga. Tim Liputan iNews melaporkan. Iya, pemirsa, warga selalu berharap banjir tidak menjadi bencana tahunan, tapi seiring dengan intensitas hujan yang tinggi, banjir terjadi di sejumlah wilayah, termasuk di Jabodetabek. Dan kita akan membahas masalah ini lebih jauh bersama Yayat Supriyatna, pakar tata kota. Selamat sore, Kang Yayat. Selamat sore, Kang Ajat. Ya, ini banjir terus menjadi masalah, tapi yang menarik kemudian adalah yang tidak pernah banjir, sekarang kebanjiran. Apa masalahnya menurut Anda? Pertama, banjir sekarang ini memang sangat dipengaruhi oleh tingginya intensitas curah hujan. Harus diakui bahwa perubahan iklim secara global ini sangat mempengaruhi persoalan potensi banjir yang semakin lama semakin lebih sering terjadi. Nah, salah satu penyebabnya itu adalah intensitas curah hujan yang tinggi dan hal yang paling menarik adalah buruknya sistem drainase kita. Harus diakui banyak dari gambar yang muncul itu, air itu sepertinya terperangkap, tidak bisa bergerak. Ini salah satu contoh yang menunjukkan bahwa semakin padatnya permukiman, tapi tidak didukung oleh tata air yang baik. Ini kelihatannya tumbuh kembangnya permukiman itu tidak melihat bagaimana cara pengaturan airnya. Dinamika perubahan tata ruang yang tidak didukung dengan tata permukiman yang baik, itu mengakibatkan potensi banjir itu akan lebih sering terjadi. Baik. Nah, yang kedua yang menarik adalah kapasitas drainasenya itu sudah jauh dari apa yang diharapkan Mas Karim. Karena apa? Kita ketahui curah hujan makin lama makin lebih tinggi intensitasnya dan durasinya itu pendek tapi curah hujannya tinggi. Kita akui bahwa setiap kenaikan 1 derajat suhu, misalnya orang siang hari merasa panas, itu akan menaikkan 7% penguapan uap air. Dan setiap 7% itu akan mendorong peningkatan 7% intensitas hujannya lebih lebat, lebih banyak gitu. Jadi ibaratnya hujannya lebih banyak, tapi pengendalian tata airnya lebih buruk. Dan itu fakta. Dan kita melihat hujan ini menyebar di berbagai wilayah dan banjirnya pun lebih banyak banjir lokal. Bukan banjir karena badan air yang meluap. Seperti contoh Ciliwung tidak meluap atau sungai-sungai lainnya juga tidak meluap. Jadi ini lebih banyak disebabkan buruknya sistem drainase yang tidak didukung oleh pengelolaan tata air yang baik. Jadi ibaratnya banyak permukiman kita yang sekarang ini mengalami penurunan permukaan tanah, drainasenya tidak berfungsi atau drainasenya buruk, tertutup, menyempit, atau katakanlah sulit. Nah, contohnya seperti gambar yang kita lihat ini. Mengapa di jalan itu begitu banyak genangan air? Salah satunya adalah
buruknya drainase atau drainasenya sudah tidak mampu menampung air lagi. Baik. Dan ditambah lagi misalnya kalau dalam siklus secara menyeluruh, ada kemungkinan air itu tidak bisa mengalir karena satu, terjadi pasang laut. Iya. Sehingga saluran utama itu mengalami pelambatan. Pelambatan pada saluran utama itu berimplikasi pada genangan yang terlalu lama karena air sulit untuk mengalir. Iya. Nah, ini salah satu penyebab yang harus kita pahami. Buruknya drainase kita, tingginya intensitas curah hujan, dan ditambah dengan persoalan tata lingkungan permukiman yang memang harus diakui tumbuh kembangnya tanpa didukung dengan peningkatan kapasitas drainase yang semakin lama semakin baik. Ya, makanya tidak heran ya jika belakangan banjir juga kerap terjadi itu di jalanan dan juga di pemukiman. Tapi kalau berbicara tentang tadi ya drainase yang buruk, bukankah pemerintah dalam hal ini di ibu kota kan ada banyak hal yang dilakukan. Menurut Anda seberapa jauh yang sudah dilakukan dan seberapa besar ukuran kapasitas, karena lagi-lagi yang selalu dipersalahkan adalah intensitas hujannya lebih tinggi begitu kan, harusnya bisa diukur begitu. Ya, seharusnya begitu. Perencanaan baik adalah memperhitungkan kemampuan sistem drainase kita dengan besarnya air atau curah hujan tertinggi. Kalau Jakarta ini kan perencanaannya kemungkinan dia direncanakan untuk Q-nya berapa. Tertingginya Q itu adalah siklus tahunannya. 5 tahunan, 10 tahunan, 20 tahunan, 30 tahunan. Nah, katanya Jakarta itu direncanakan untuk siklus 100 tahunan. Nah, pertanyaannya untuk siklus 100 tahunan itu bagaimana sinergi tumbuh kembangnya permukiman dengan sistem tata air yang terintegrasi. Kemudian ditambah berapa besar kemampuan resapan air yang masih tersedia. Iya. Jadi ibaratnya ini kan sudah lebih dari 90% wilayah Jakarta itu kawasan terbangun. Jelas saja kita lihat tuh gambarnya. Semua sudah dibeton, semua sudah diaspal, salurannya kecil, otomatis ketika airnya tumpah dari langit, dia nggak bisa mengalir dan tidak bisa diresapkan. Baik. Dan itulah saya mengatakan 6 jam dalam konteks mampu dikeringkan itu tidak bisa di semua wilayah. Karena hujan itu menyebar di berbagai tempat, intensitasnya tinggi, dan semua tempat di mana curah hujan turun, tidak semua drainasenya bagus. Iya. Jadi kita akan lihat, kalau misalnya genangan itu lebih dari 6 jam, itu menunjukkan betapa buruknya tata air yang ada di kawasan tersebut. Tapi kalau hitungan dalam 1-2 jam atau 15 menit, 20 menit, 30 menit, air sudah menghilang, itu menunjukkan air sistem drainasenya sudah berjalan cukup baik. Jadi indikatornya sederhana aja. Lama genangan menunjukkan makin baik atau buruknya tata air atau sistem drainase di suatu kawasan lingkungan perumahan, kawasan kecamatan, kelurahan maupun dalam skala kota. Jadi makin lama genangan itu, maka menunjukkan makin buruk drainasenya. Seharusnya buat Jakarta itu adalah genangan tinggal genangan. Yang terjadi kan, tapi ternyata masih terus tergenang begitu ya. Iya. Tapi betul, berbicara tentang tadi kapasitas daya ukur atau Q yang tadi Anda sampaikan, seberapa besar ya intensitas hujan yang diperkirakan paling tinggi di Jakarta. Artinya kalau gerbek gorong-gorong, pengerukan sungai, waduk itu pun sebetulnya tidak menolong karena memang kapasitasnya sedikit direncanakan. Ya, begini, hasil kajian dari Kementerian PUPR itu sudah mengatakan bahwa ada perlu peningkatan kapasitas dan pemerintah daerah sudah ada namanya gerakan grebek lumpur. Iya. Nah, grebek lumpur itu akan mengeruk, tapi kan yang dikeruk itu berapa besar dengan sedimentasi yang terjadi. Nah, harusnya kalau misalnya sekarang dipetakan lah, ada 70 atau 77 RT yang sekarang kebanjiran. 77 RT itu kalau dikaitkan dengan jumlah RT di seluruh Jakarta itu hanya sekitar 0,2%. Nah, pertanyaannya, apa penyebab banjir di satu RT tersebut? Apakah baru pertama kali terjadi atau lebih dari 30 kali gitu? Iya. Kalau lebih dari 30 kali itu berarti masalahnya belum disentuh. Artinya 30 kali itu bisa 30 tahun, bisa 10 tahun, bisa 20 tahun, bisa 5 tahun. Iya. Jadi kalau kita memetakan kondisi pada setiap kawasan, oh penyebabnya satu, drainasenya kecil.
sentuh dia dengan penanganan di tempat, minta informasi dari masyarakat. Berapa lama hujannya nih, di mana salurannya, nyusutnya di mana. Itu dipetakan, bukan pada konteks yang terlalu besar. Kita minta partisipasi masyarakat. Bapak, Ibu, kira-kira di tempat Bapak berapa jam ini genangan terjadi? Di mana saluran utamanya? Diperiksa itu saluran utamanya. Yang dikhawatirkan selama ini, dari seluruh RT yang mengalami kebanjiran, informasi penanganan programnya itu tidak terintegrasi dengan program yang dibuat oleh pemerintah daerah. Iya. Sehingga ibaratnya pemerintah daerah yang menangani di sini, tapi banjirnya ada tempat lain. Betul. Nah, yang hal lain, misalnya ada persoalan tentang banjir atau genangan di jalan-jalan utama. Cek itu tali airnya, apa semacam pipanya atau paralonnya kekecilan atau memang mampet. Iya. Kalau dia kekecilan, itulah yang dikatakan besarnya air tidak mampu disalurkan secara maksimal karena apa? Terlalu kecil. Iya. Sehingga airnya mengantri ya. Karena mengantri itulah airnya main kemana-mana ya kan, ke sekolah, ke mall, kemana-mana. Iya, dan besar Jadi di situ- kemungkinan juga terkait dengan lubang air di beberapa pemukiman nampaknya juga tidak banyak ya pemukiman yang mempersiapkan instalasi air pembuangan yang bisa mengantisipasi air bisa cepat surut begitu ya. Ya. Baik. Jadi pertama begini, mari kita periksa di 77 atau 70 RT yang terjadi sekarang. Periksa apakah memang secara topografi dia merupakan di kawasan cekungan. Kalau misalnya ada drainase cekungan, perlu nggak ditambah pompa? Iya. Nah sekarang yang menjadi masalah di mana pompa-pompa tersebut. Karena pompa di permukiman, kalau kawasan itu cukup lama seperti di Cipinang Melayu, itu harus ada pompa yang maksimal atau minimal ada mobile pompa. Iya. Mobil pompa yang datang dan membantu. Pertanyaannya, berapa banyak mobil pompa yang ada tersedia sekarang? Kemudian ada berapa banyak petugas yang mampu misalnya membuang sampah yang menumpuk di saluran air. Nah, kalau misalnya ada sinergi antara masyarakat, kemudian didukung oleh pemerintah daerah dengan penyediaan mobil pompa yang maksimal, mungkin air akan lebih cepat disalurkan. Jadi mereka-mereka yang selama ini, maka buatlah laporan. Pak, kami banjirnya sekian. Nah, pertanyaannya tuh, semua laporan itu ada tidak? Nah ini Dibina. sistem informasi dari masyarakat ke pemerintahnya Iya. juga yang perlu dievaluasi begitu ya. Betul, Baik. jadi sinerginya kita bangun di dalamnya. Nanti kita akan lanjutkan kembali karena juga berkaitan dengan kondisi sekarang apakah masih relevan berbicara atau mempermasalahkan hulu dan hilir berkaitan dengan banjir yang terjadi di ibu kota. Tapi usai jeda dan kami akan segera kembali, tetaplah di MNC.